Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apakah kamu merasa agak berbeda belakangan ini? Atau apakah kamu merasakan beban atau kesedihan yang sulit kamu hilangkan akhir-akhir ini? Atau juga apakah semakin sulit bagimu untuk bangun dari tempat tidur setiap pagi? Di tengah usahamu untuk melewati setiap hari, mungkin kamu tidak menyadari adanya perubahan tertentu dalam pikiran, kebiasaan, dan gerakanmu. Penting juga untuk flashback dan mengevaluasi diri untuk melihat apakah kamu mengalami perubahan-perubahan ini. Karena mungkin hal tersebut menjadi tanda-tanda depresi klinis. Penting juga untuk sadar akan hal-hal ini dan kaitannya dengan depresi agar kamu dapat belajar untuk bersabar dengan dirimu sendiri selama proses penyembuhannya nanti. Nah, di video hari ini akan kita bahas tanda-tanda depresi yang mungkin terlewat dari perhatianmu. Jadi, tetap di sini ya. Kita bakal bahas 6 hal yang depresi bisa lakukan tanpa kamu sadari. Baiklah, tanda yang pertama adalah menarik diri dari kegiatan. Apakah kamu kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai? Mungkin kamu menyadari bahwa kegiatan yang dulu kamu suka, seperti bernyanyi, berolahraga, membaca, atau bahkan berkumpul dengan teman, tidak lagi menyenangkan. Bahkan mungkin kamu sudah berhenti melakukan hal-hal tersebut, entah kamu sadari atau tidak. Selanjutnya, tanda yang kedua adalah merasa tidak berharga atau bersalah. Depresi cenderung melibatkan perasaan tidak berharga dan bersalah yang berlebihan. Kamu mungkin menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal yang tidak kamu sadari dan menempatkan lebih banyak kesalahan pada dirimu sendiri daripada yang seharusnya. Mungkin kamu merasa menjadi penyebab putusnya suatu hubungan, meski pasanganmu juga memiliki kesalahan atau bahkan bersikap kasar. Kamu mungkin terlalu memikirkan peristiwa kecil yang tidak berjalan baik dan mengaitkannya dengan dirimu sendiri. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah menghindar atau melarikan diri. Pikiran negatif dan perasaan yang menyertai depresi bisa sangat membingungkan dan sulit diatasi. Kamu mungkin menemukan dirimu mencoba untuk menghindarinya. Mungkin kamu menggunakan ponsel atau menonton serial dan film favoritmu, atau bahkan mengirim pesan hingga larut malam untuk melarikan diri dari pikiranmu. Kamu juga mungkin menghindari pembicaraan dan pemikiran tentang masa depan yang bisa memunculkan perasaan tidak menyenangkan. Sedangkan yang keempat adalah mengubah pola makan. Kamu mungkin menyadari bahwa nafsu makanmu berubah. Penting untuk melihat apakah kamu makan dengan baik atau tidak. Apakah kamu kehilangan selera makan baru-baru ini atau bahkan merasa perlu memaksa dirimu untuk makan. Di sisi lain, kamu mungkin menggunakan makanan sebagai mekanisme coping stres kamu, di mana depresi membuatmu terlalu bergantung pada makanan untuk kenyamanan atau lari dari kenyataan yang kamu hadapi. Hal ini akan mengakibatkan makan berlebih dan juga keinginan pada makanan yang tidak sehat. Tanda selanjutnya adalah bergerak dengan cara yang berbeda. Seperti perubahan pada nafsu makan, depresi juga dapat mempengaruhi gerakan tubuh kamu. Mungkin gerakan fisikmu melambat. Bukan hanya perasaan, gerakan kamu pun jadi lebih lambat. Dan hal ini dapat terlihat oleh orang-orang di sekitar kamu. Tindakan dasar seperti berjalan, bangun dari tempat tidur, menulis, atau menandatangani sesuatu memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Sebaliknya, kamu mungkin merasa gelisah tanpa menyadarinya. Mungkin dengan terus bergerak, berjalan mondar-mandir, atau meremas tangan kalian. Tanda yang lainnya adalah kehilangan konsentrasi. Hal lain yang mungkin tidak kamu sadari adalah penurunan kemampuanmu untuk fokus atau konsentrasi. Mungkin lebih sulit bagimu untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi
berbagai kegiatan sehari-hari. Kamu akan sering menunda pekerjaan rumah atau kesulitan dengan tugas atau pekerjaan yang lainnya juga. Nah, itulah tanda-tanda depresi yang tanpa sadar dilakukan. Tapi ingatlah, jika kamu mengalami salah satu dari tanda-tanda di atas, kamu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini. Memahami masalah membawamu satu langkah lebih dekat ke penyembuhan. Perawatan juga merupakan opsi yang telah membantu banyak orang dengan depresi ini. Jika kamu merasakan hubungan dengan poin-poin di atas, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental yang berkualitas. Bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.